untuk menunggu waktu ujian itu tidak sabar. Saya tidak sabar ingin diuji. Kenapa dalam bab dunia kita kemudian tidak sabar mau diuji, malah kita menghindari ujian? Nah, ini kalau kita buat coretan lagi, jika cinta, mahabbah ya, jika betul cinta, cinta Allah, maka syaratnya cuma satu, yaitu ittiba. Ittiba. Apa arti ittiba? Ittiba itu bermakna mengikut. Ya. Apa yang hendak diikuti? Bukan hanya penampilan zahir Rasulullah, tapi juga ruhani Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah, zahir dan batin. Zahir Rasulullah kita sudah tahu syariat, batinnya adalah amal qalbunya. Nah, bahwa qalbu Rasulullah SAW dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ayani. Nabi zikirnya dawam. Zikir dawam, zikir yang berketerusan, zikir yang tidak pernah terputus. Kenapa Nabi bisa berzikir secara dawam? Karena zikir beliau tidak hanya dengan zahir lisan. Berzikir dengan lisan, kita tidur, kita berhenti berzikir. Kita makan, kita berhenti berzikir. Zikir dawam adalah memandang bahwa Allah lah yang berperan di alam semesta. Maka untuk mencapai cinta Allah, tujuan kepada Allah, maharnya hanyalah satu, yaitu ittiba atau ikut kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diikuti? Janganlah berdebat hanya dalam persoalan fikih semata, ilmu-ilmu zahir semata. Yang diperdebatkan itu seharusnya bagaimana cara untuk masuk ke dalam batinnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Yuna Muhammad SAW mengajarkan akhlak kepada sahabat-sahabat, dan pencirian seseorang yang cinta kepada Allahnya lebih baik. Cinta itu sahabat-sahabat bukan Allah, ya. Cinta, ya, al-mahabbah kita sebut al-mahabbah. Itu dengan cara melebur, ya, sifat kita ke dalam sifat Allah. Maksud bukan berarti kita menjadi Allah, bukan, tapi kita habiskan sifat manusiawi, sifat-sifat manusiawi, lalu kita disuruh mengambil nur daripada sifat Allah, nama Allah. Inilah yang disebut man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, mempelajari maknanya, lalu menyerapnya sebatas yang kita bolehkan. Jadi nama-nama Allah ini ada yang sifatnya kita ta'alluq, kita bergantung kepadanya, ada yang takhalluq. Takhalluq itu kita tiru, takhalluq itu kita bergantung kepadanya. Seperti Allah bernama Rahman, maka kita juga meniru Rahman kasih sayangnya. Allah bersifat wadud, maha empati, kita pun meniru itu. Tapi jika Allah bernama Wahid Ahad, nah kita cukup berta'alluq, mengaitkan kolbu ini, ruh ini kepadanya. Ya. Jadi sejauh mana saya mencintai seseorang, sejauh mana saya melebur sifat-sifat manusiawi dan tunduk kepada sifat-sifat Allah SWT. Maka muncullah di dalam ilmu keruhanian apa yang disebut dengan takhalli. Ya, takhalli. Apa arti takhalli? Takhalli itu adalah cara pertama seseorang bermahabbah, cinta. Takhalli itu menghabiskan ego atau menetralkan ego.
Khalli, takhalla, ya takhalli artinya menanggalkan ego. Ego inilah yang membuat seseorang gagal membangun hubungan cinta kasih. Jangankan kepada Allah, kepada manusia pun kita melihat ada orang yang barangkali mungkin kita juga pernah mengalami ya, hubungan kita gagal, itu karena takhallinya tidak sesuai, belum netral. Setelah kita bertakhalli, menghabiskan sifat-sifat manusiawi, lalu kita menyerap sifat-sifat yang pantas kita serap. Nah, ini disebut dengan tahalli. Tahalli itu memakaikan sifat-sifat positif ya. Boleh juga disebut menginstal sifat-sifat positif ya. Jika ini sudah terjadi, baru kemudian namanya tajalli ya. Allah kemudian memberikan buah dari cinta itu dan memberikan rasa zauq yang luar biasa. Barulah nanti terwujud inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, yang kita terjemahkan Allah lah tujuan hidupku. Dan dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab itu ada kalimat ya, ana man ahwa wa man ahwa ana ya. Akulah yang berkehendak ya. Yang berkehendak siapa? Aku ya. Jika engkau melihatnya, engkau sedang melihatku. Jika engkau melihat dia, engkau sedang melihatku, engkau melihatku, engkau melihatnya. Kira-kira seperti itu. Itu ungkapan-ungkapan cinta sebenarnya. Tidak boleh dibawa ke ranah bab rasio, hanya ada masuk ke bab zauq, rasa. Ya. Dan sejauh ini, yang saya amati, untuk memantapkan Allah sebagai tujuan, Allah sebagai tujuannya, tujuan hidup kita, maka jalannya cuma dengan apa? Mengenal. Dengan mengenal, tumbuhlah nanti cinta. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang dari dulu, tidak kenal maka tak sayang. Itu juga berlaku kepada Allah. Siapa yang tidak kenal nama Allah, tidak kenal peran Allah dalam hidupnya, dia tidak akan mampu mengenal cinta Allah kepada dirinya. Ya, sahabat-sahabat yang memuliakan Allah, ini beberapa uraian tentang kalimat Allah tujuanku. Maka nanti saya biasanya kalau mau zikir, diajarkan guru saya membaca kalimat ini. Ini silakan kalau mau diamalkan ya. Ilahi anta maksudi. Mungkin sudah pernah dapat dari gurunya. Wahai Tuhanku, ya. Tuhanku, anta, engkau, maksudi, tujuanku. Tujuan apa? Tujuan tadi ada tujuan inna solati, solat, wa nusuki, manasik, wa mahyaya, hidup, wa mamati, ya, dan kematian. Semua tujuannya hanyalah Allah, Tuhan kita. Kita bekerja setiap hari, bekerja dari mungkin jam 8, jam 9, pukul 8, pukul 9, sampai sore, sampai petang, bahkan mungkin kita sampai malam hari. Untuk apa kita bekerja? Mungkin kita mencintai diri sendiri, atau kita mencintai family, keluarga. Nah, dapatkah kita menjadikan cinta ini masuk ke dalam cinta kepada Allah? Karena memandang bahwa keluarga adalah titipan dari Allah, maka harus bekerja. Atau kita diberikan ilmu oleh Allah, lalu kita menganggap bahwa pekerjaan ini adalah bentuk daripada cara mengembangkan ilmu yang Allah berikan. Nah, dengan demikian, maka sholat kita akan lebih bermakna ya. Sholat yang sudah mengenal Allah, dia tidak lagi terbebani. Nah teman-teman, ini bagian akhir yang mau sampaikan. Orang beribadah
Ibadah ini ada dua cara pandang. Pertama, menganggapnya beban. Bahasa fikihnya, bahasa Arabnya taklif. Taklif. Ada mengartikannya bukan lagi beban. Ibadah itu dianggap sebagai rahah. Nah, inilah yang Nabi wariskan, rehat. Barangkali istilahnya sama dengan bahasa teman-teman kita di jiran Malaysia, ya, raha. Dari mana saya mengambil ini? Ini dari hadis Imam Bukhari ketika Nabi mengatakan, "Arihna bis salati ya Bilal." Ya, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Maka Nabi menjadikan ibadah itu adalah sarana media untuk rehat. Kenapa? Karena beban pikiran sangatlah berat. Lalu beban itu diturunkan dengan cara kita sujud. Ya, punggung kita sungguhlah tengah tegang, maka punggung kita kemudian kita tundukkan dengan ruku. Dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka beban itu kemudian kita pulangkan kepada Allah, lalu Allah lah yang akan mengurusinya. Ya, itulah makna siapa yang bertawakal kepada Allah, yang takwa kepada Allah, maka Allah lah hasbu, Allah cukup baginya. Nah, ini perbedaan kalau ibadahnya sudah masuk kepada bab mahabbah, sudah masuk ke bab cinta. Kalau sudah masuk ke bab cinta, inilah yang terjadi. Maka sholat tahajud tidak lagi jadi beban, sholat witir mau 11 rakaat ataupun 20 rakaat tidak lagi jadi beban, bersedekah, berbagi harta tidak lagi jadi beban, menggunakan hijab tidak lagi menjadi beban, ya, karena sudah rehat, justru merasakan rehat di situ, istirahat, raha, kelapangan, ya. Nah, ini buah daripada orang-orang yang sudah menjadikan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali itu yang bisa saya uraikan sedikit mengenai apa yang kita sebut Allahu ghayatuna, Allah sebagai tujuan kita, tujuan hidup kita. Saya kembalikan kepada Puan Komaria. Tafadhali. Terima kasih Buya atas penjelasannya, pendek tapi padat. Masya Allah, tabarakallah. Dan sesungguhnya apabila mereka yang telah memahami doa, arti doa iftitah ini, pasti akan merasa terharu apabila saat memulakan solat. Jadi kita buka ruang dekat ruangan chat kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia, Indonesia, daripada Zoom dan juga daripada Facebook Live juga, jika ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan, kerana lebih baik kita gunakan kesempatan dekat ruangan chat agar lebih mudah kita bacakan soalan-soalannya. Jadi sementara kita tunggu soalan daripada yang hadir pada hari ini, ya Buya, mungkin Buya boleh ulas sedikit mengenai cabaran-cabaran dalam hidup. Jadi bagi yang baru bermula, baru ingin menuju jalan pada Allah, ingin maksudnya menjadi salik jalan kepada Allah. Jadi apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemula yang mungkin tidak ada apa-apa pengetahuan agama yang pun kurang, mungkin baru Allah beri hidayah ingin berubah dan sebagainya. Mungkin Buya boleh kongsikan sedikit bagaimana kalau bagi yang baru mau bermula. Ya, silakan. Iya, Puan. Awal bagi seorang salik penempuh jalan rohani, atau kalau kami menyebut di Indonesia yang sedang mau hijrah kepada Allah, ujiannya, cabarannya adalah ujian cinta. Karena Allah mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah cinta seseorang, Allah uji cintanya. Allah akan menguji cintanya. Jika dia betul cinta kepada Allah, maka dia akan mendahulukan Allah dari apa yang dia sedang capai. Ya.
Ada orang yang sedang dipuji-puji di mana-mana, maka Allah akan mengujinya dengan cara dia dicaci. Ada orang yang sedang mencapai sukses dalam harta, berjaya dalam pekerjaannya, usahanya, maka dia akan diuji selama pandemi dengan jatuhnya omsetnya, jatuh semua hasilnya, jerih payahnya, kemudian mundur. Begitu juga orang-orang yang alim, orang-orang berilmu. Ilmu itu adalah kesuksesan yang tinggi sekali, pencapaian yang sangat luar biasa. Lalu ada orang menegur kita, ada orang kemudian mengkoreksi, mengkritisi pandangan-pandangan kita. Itu termasuk cara Allah menguji apakah kita tersinggung atau malah kita berterima kasih. Dan kita mengatakan, ya Allah, ini pasti teguran dari Engkau, bukan dari manusia itu. Karena tiada orang menyampaikan sesuatu kecuali itu karena izin Allah juga. Jadi misalnya nih, ada orang mau mengkritik Puan Komaria. Apakah dia mengkritik karena kehendaknya sendiri atau karena Allah izin? Tentu karena Allah izin. Inilah yang saya dapat ambil dari kalam Imam Ghazali. Jika engkau tidak bertemu seorang guru, murabbi, mursyid, seorang pembimbing ruhani, maka carilah kawan sejati, sodik. Sodik itu yang mau berkalam pahit kepada kita, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan yang pahit manapun, dalam keadaan susah bagaimanapun. Yang belum disebut sodik, jadi cuma teman biasa, hanya kenalan, itu yang hanya menemani kita di saat kita senang, tapi yang mau menemani kita, menguatkan kita di saat susah, itulah kawan yang sodik, yang mau berbagi kesusahan dengan kita. Nah, kalau tidak juga ketemu karena kawan yang sodik ini sangatlah susah, apalagi ini akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Mungkin di depan dia baik kepada kita, di belakang dia membocorkan rahasia kita. Maka justru ketika ada musuh mengkritik, orang yang benci, hater, kemudian menyampaikan satu kalam, barangkali dari situlah kita dapat bercermin. Oh, mungkin aku berlebihan dalam bab ini. Mungkin aku harus menahan diri untuk tidak membicarakan ini. Itu perjalanan dari Imam Ghazali, karena beliau mengatakan kadang-kadang musuh itu lebih tahu aibmu daripada dirimu sendiri. Maka kita bersyukur ada orang yang hater, yang hate kepada kita, yang yubghiduna, yang benci kepada kita. Itu adalah cara-cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua. Ya. Jika tidak ada lagi, ya saya tidak tahu lagi caranya. Justru itulah cara Allah Subhanahu wa taala menguji. Maka idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah cinta seseorang, Allah akan uji. Ada orang yang dulu dibenci, sekarang dipuja-puji. Itu semuanya ujian. Maka dalam Al-Qur'an itu, ujian itu ada dua istilahnya. Syarr dan khair. Atau pasangannya hasanat dan sayyiat. Di Quran itu disebutkan wa nabluukum, dan kami uji mereka ya dengan syarr ataupun khair, dengan hasanat ataupun sayyiat, dengan baik dan buruk atau buruk dan baik. Semuanya ujian. Dan dalam awal-awal daripada surat Tabarak ya Al-Mulk, Allah menyebutkan hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu adalah percobaan. Ya, saya yakin karena kita community orang-orang yang mengajar di university, ya, yang di kampus, di fakulti, di semua wilayah-wilayah keilmuan, seseorang baru mencapai PhD, master, sarjana, ketika dia diuji, ya, bachelor, kalau dia tidak diuji papernya, maka dia tidak sah. Ketika sudah master, dia harus diuji tulisannya, karyanya, penelitiannya, researchnya. Baru kemudian dia sah menjadi seorang magister. Begitu juga ketika dia mau menjadi PhD, doktor, maka dia juga diuji apapun. Dan saya dulu waktu saya mengambil PhD, untuk menunggu waktu ujian itu tidak sabar. Saya tidak sabar ingin diuji. Saya tidak sabar hendak mau dikritik oleh lecturer yang membimbing saya.
Kenapa dalam bab dunia kita kemudian tidak sabar mau diuji, malah kita menghindari ujian? Inilah yang dikalamkan Imamuna Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari, yang mana kitab beliau sudah sering saya dengarkan kajiannya dari umur 9 tahun sampai sekarang. Beliau mengatakan, ujian itu adalah Idul Muridin. A'yadul Muridin adalah hari rayanya para murid, para salik, orang-orang yang hendak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siapa yang hendak mau naik kerohaniannya, dia mesti menjalani ujian, baik ujian yang pahit ataupun yang manis. Dua-duanya adalah ujian. Ya. Begitu Puan, wallahu a'lam bishawab.